Berarti kakaknya dulu itu anak yang pendiam, Ya, aku dulu takutan pendiam. juga. Heeh, aku takut dalam segala hal. Beneran kak itu? Iya, diri. Kamu percaya nggak kalau aku bilang bahwasanya aku seorang introvert? Hidup itu menjadi lebih plong, kayak apa Hilang ya? Kayak setengah ya beban. kayak beban itu sudah hilang. For your information saja, ini aku orangnya pelupa juga. Jadi kayak kalau aku nggak. Membangun relasi jangka panjang ya kak? Iya betul, karena apa ya, nanti kedepannya kita kan pasti butuh yang namanya relasi ya, karena Bener. hidup itu nggak selalu kita stuck di sekarang aja. Jadi teman-teman paguyuban Duta Fedi itu pecah. Gimana tuh kak pecahnya? Kayak teman-teman itu semua nangis, kayak akhirnya masa rumah pertama kita itu selesai. Wow, Nah, betul. kakaknya. Ini termasuk rumah pertama aku sih apa-apa kembali di Duta Febri 2024 gitu. Ini untuk PR bagi teman-teman semua yang ikut di banyak organisasi ini, konsisten dalam sebuah organisasi ini merupakan tantangan terberat juga. Apalagi Kak Bayu kan juga merupakan ketua, menjabat ketua itu dua apa ya? Dua Dua organisasi organisasi, ya. iya Bisa betul. dikatakan dua organisasi bersamaan juga ya pada tahunnya. Iya. Ya, terus untuk momen yang paling berkesan itu menurutku lebih rasa kekeluargaan dan kebersamaan dari teman-teman yang ikut tergabung di organisasi tersebut sih. Halo Mafeps, welcome to Febiber Bicara. Kali ini dengan aku Nizar selaku host podcast pada kali ini. Nah, di tengah banyaknya hektik atau masalah yang dihadapi oleh mahasiswa, salah satunya adalah time management atau pembagian waktu yang kurang tepat. Contohnya adalah pembagian waktu antara belajar dan juga organisasi serta bekerja. Podcast ini sangat cocok banget buat kalian yang sedang menghadapi masalah tersebut. Langsung saja bersama narasumber yang sangat luar biasa ada Kak Bayu Perdana. Halo Kak Nisa. Halo Kak, selamat siang nih Kak. Oke, siang. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk Kak Nisa sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Perlu kalian teman-teman ketahui, jadi Kak Bayu ini merupakan demisioner Ketua Umum HMPS Mazawa pada tahun 2025, serta Ketua Paguyuban Duta Febi pada tahun 2024, dan juga Wakil Duta Febi tahun 2024, serta Wakil 1 Duta Santri tahun 2024, dan juga freelance juga ya Kak ya di Betul, betul. Athena Organizer. Iya, betul. Nah ini kan kakaknya berasal dari banyak sekali komunitas yang Mm-mm. diikuti, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diikuti nih. Apa sih yang menjadi motivasi awal kakaknya mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut? Oke, kalau untuk motivasi sendiri ya Zak, itu banyak sekali sih menurutku. Yang pertama itu aku lebih ke nothing tulus. Aku melakukan apapun yang sesuai keinginanku. Jadi ikhlas dalam melakukan di organisasi. Nah, yang kedua itu ada aku lebih suka jika aku mempunyai banyak kenalan gitu. Jadi kayak apa ya, kayak bisa kita lihat relasi itu sangat penting ya. Jadi kayak lebih ke perbanyak relasi sih sebenarnya kalau tujuanku ikut organisasi gitu. Berarti membangun relasi jangka panjang ya Kak? Iya betul, karena apa ya, nanti kedepannya kita kan pasti butuh yang namanya relasi ya, karena Bener. hidup itu nggak selalu kita stuck di sekarang aja. Jadi kedepannya itu kita butuh yang namanya relasi, kita butuh berkembang. Jadi itu sih yang paling penting. Oke, itu kan dari motivasi kakaknya ikut di Iya. kegiatan nih. Terus selanjutnya aku ingin tanya tentang apa sih tantangan selama kakaknya ikut di organisasi atau berkegiatan yang paling besar? Boleh dong kasih cerita-cerita sedikit aja. Oke, kalau untuk tantangan tersendiri ini menurutku sangat banyak ya. Yang pertama itu yang kita bahas tadi kan tentang time management. Nah, Bener ini banget tuh. merupakan salah satu tantangan terberat juga yang aku hadapi selama ikut dalam beberapa organisasi. Nah, untuk tantangan selain di time management ini ada di cara aku untuk konsisten di berbagai organisasi. Nah, contohnya kayak kita kan nggak selalu bisa ya di setiap organisasi. Pasti kan Bener. ada yang namanya izin atau mungkin kita kadang tidak bisa hadir di acara-acara organisasi tersebut. Nah, ini untuk
PR bagi teman-teman semua yang ikut di banyak organisasi ini, konsisten dalam sebuah organisasi ini merupakan tantangan terberat juga. Apalagi Kak Bayu kan juga merupakan ketua, menjabat ketua itu dua apa ya, dua 2 organisasi organisasi, ya, iya bisa betul. dikatakan dua organisasi bersamaan juga ya pada tahunnya. Iya, di tahun 2024 sama 2025. Nah, sebagai mahasiswa aktif nih Kak ya, Iya, kakaknya kan semester 5 nih. iya, Ya, semester 5 mahasiswa aktif tentunya banyak banget masalah atau pekerjaan tugasnya. mhm. Gimana sih cara membagi waktunya antara mengerjakan tugas seperti itu Kak? Nah, ini sebenarnya banyak banyak banget teman-teman yang bertanya ya, bagaimana sih Ya, caranya, untuk membagi waktu antara organisasi, kuliah, dan maupun kerja. heeh. Nah, kalau dari aku sendiri itu, aku membuat yang namanya skala prioritas nih, Zak. Gimana itu Kak? Jadi, aku membuat list, to do list untuk beberapa bulan ke depan. Jadi aku membuat di tanggal ini itu kegiatanku apa aja, yang sudah masuk di listku itu apa aja. Karena for your information saja ini aku orangnya pelupa juga. Jadi Kak, kalau aku nggak membuat list pastinya aku akan, lupa dan itu keteteran di aku sendiri, gitu. Oke. Berarti membuat list-list apa aja yang paling penting gitu ya Kak Ya, ya? biar nanti, kegiatan kita itu nggak bertabrakan dengan organisasi yang lain, gitu. Setelah kakaknya membuat list nih Mhm, dan juga mengikuti banyak sekali organisasi atau kegiatan-kegiatan mhm. yang sangat banyak, pernah nggak sih kakaknya mendapatkan stigma negatif? Contohnya dari teman-teman atau bahkan dari dosen mendapatkan stigma negatif tentang kok Bayu banyak banget sih kegiatannya seperti Iya, itu. kalau untuk stigma negatif itu ada sih Zak, tapi cuma beberapa saja nggak banyak ya. Pasti banyak banget teman-teman aku khususnya itu bilang gini, buat apa sih ikut banyak organisasi, dapat apa sih di organisasi tersebut? Nah, itu gimana sih Kak cara kakaknya menanggapi? Nah, kalau untuk aku sendiri menanggapinya itu lebih ke santai saja ya, kayak aku lebih ke pembuktian saja. Ini loh yang aku dapat di sebuah organisasi yang menurut kalian nggak dapat di organisasi ini sebenarnya aku dapat gitu sih. Lebih ke santai saja, woles, nggak yang membuat apa ya, nggak membuat kepikiran gitu loh. Oke, berarti langsung kita kasih saja ke pembuktian ya, Iya Kak? betul, lebih ke pembuktian saja sih karena kalau kita nggak ngasih bukti pasti teman-teman itu tetap apa ya, tetap masih, mencemooh kita bahwasanya ikut organisasi itu nggak dapat apa-apa, cuma bisa ganggu kuliah saja. Sebenarnya itu kita dapat loh banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh dari yang namanya organisasi, gitu. Padahal stigma itu merupakan stigma yang salah ya, Kak, ya? Iya bener, Kalau organisasi itu tidak menghasilkan apa-apa, tidak mhm. mendapatkan apa-apa itu merupakan stigma yang salah ya? Salah salah banget. Soalnya apa ya, melalui organisasi kita dapat ilmu yang tidak kita dapatkan di perkuliahan. Oke, benar banget tuh. Aku pun juga merasakan hal tersebut ya, Kak. Nah, Oh ya, Kak, ngomong-ngomong, Kakaknya dari tadi kita sudah mhm, berbincang-bincang, Kakaknya haus sama enggak ini? lumayan haus sih ini. Ini aku ada Ada kopi apa ini? dari Jaya Rasa, silahkan dicoba dulu. Oke, ini aku minum ya. Oke, Kak, bisa? Oke, aku minum sebentar ya teman-teman. Informasi buat teman-teman, ini ada kopi dari Jaya Rasa, merupakan produk dari mahasiswa Unsatu Tulungagung sendiri. Ngopi enak, nggak perlu ribet. Nah, informasi buat kakaknya juga, Iya boleh. bisa cek di IG-nya Kopi Jaya Rasa, dan pastinya kakaknya bertanya, Iya, ini harganya mulai berapa? mhm. Kok iya kopinya itu enak, manisnya itu pas gitu loh. Nah, perlu teman-teman juga ketahui banget, kalau kopi ini tuh harganya mulai 6 ribuan saja loh. Mhm, Sangat worth it banget ya buat betul. kantong Apalagi pelajar. kita para mahasiswa yang ngopi tapi mau yang murah-murah, Itu sangat cocok banget ya. betul. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya saja Iya, buat apa nih? mempersingkat waktu. Apakah ada nih Kak, momen yang membuat Kak Bayu itu paling berkesan selama mengikuti banyak kegiatan? Kalau untuk momen ada, Apa itu kalau Kak? boleh flashback bercerita ya Zak, sebenarnya, aku ikut di organisasi ini sejak masa SMP. Aku ikut di organisasi yang ada di SMP, setelah itu lanjut di SMA.
Berarti sudah dari lama ya ikut Iya. kegiatan itu? Ya, terus untuk momen yang paling berkesan itu menurutku lebih rasa kekeluargaan dan kebersamaan dari teman-teman yang ikut tergabung di organisasi tersebut sih. Soalnya kita nggak dapat di lain gitu loh. Kak kita di perkuliahan itu kebersamaan itu kita jarang dapat, tapi di sebuah organisasi kita dapat yang namanya kekeluargaan dan kebersamaan Kalau gitu. yang terakhir nih Kak, Mm-mm. kan kakaknya kemarin baru demisioner ketua HMPS nih. Iya, Apa betul. itu momen yang paling berkesan selama menjabat menjadi ketua HMPS itu? Selain kebersamaan dan kekeluargaan dari teman-teman HMPS, manajemen zakat dan wakaf ini sendiri, yang paling berkesan itu di saat kemarin kita dinyatakan resmi demisioner. Itu Oh, yang menurutku momen yang paling berkesan sih, kayak hidup itu menjadi lebih plong, kayak apa hilang ya, kayak setengah ya beban. kayak beban itu sudah hilang. Tapi yang sedihnya itu ya masa-masa kita berjuang di HMPS manajemen zakat dan wakaf itu sudah selesai. Jadi sudah diteruskan oleh adik-adik kita. Yang sedihnya itu sih. Kalau itu kan dari HMPS sendiri. Nah, Mm-mm. tadi kan kakaknya juga merupakan ketua dari paguyuban. Ya betul. Itu apa sih momen paling berat ketika menjadi ketua paguyuban Duta Febi? Kalau di Paguyuban Duta Febi sendiri ini kan ini merupakan organisasi pertama yang aku menjadi ketua Wow, di keren UIN banget 1 tuh. Tulungagung. Nah, selain kebersamaan dan kekeluargaan tadi, yang paling berkesan itu di saat kita di grand final, Zak. Gimana itu Kak ceritanya waktu grand Di final? saat di grand final kan ya namanya kita mengurus sebuah acara ya pasti ada momen gedebak-gedebuknya. Pasti ada momen gedebak-gedebuknya. Nah setelah itu yang paling berkesan itu di saat kita last walk. Kan kalau di grand final Duta itu kan ada namanya last walk sama last speech. Nah Oke. di saat last walk dan last speech di grand final Duta Febi tahun 2025 di tahunnya Nizar. Nah Ya. di saat itulah momen dari teman-teman paguyuban Duta Febi itu pecah. Gimana tuh Kak pecahnya? Kayak teman-teman itu semua nangis, kayak akhirnya masa kita rumah pertama kita itu selesai. Wow. Itu kayak wah rasanya itu senang tapi juga sedih karena sedihnya ya kebersamaan kita sudah habis. Berarti waktu itu kayak Duta Febi itu menjadi rumah nih Kak buat Iya betul. kakaknya. Ini termasuk rumah pertama aku sih apa-apa kembali di Duta Febri 2024 gitu. Boleh ceritakan tuh Kak, kayak definisi rumah itu gimana waktu menjadi paguyuban Duta Febi tahun 2024 itu? Aduh, definisi rumah ya. Iya. Di Paguyuban Duta Febi 2024 sendiri itu teman-temannya itu menjadi apa ya support ke aku sendiri juga. Jadi kak mereka itu menjadi rumah di saat aku capek, di saat aku butuh cerita. Oke. Mereka ada untuk aku bercerita Wah, sangat gitu. luar biasa banget ya teman-teman Alhamdulillah teman-teman itu paguyuban. menerima aku apa adanya sih kayak teman-teman aku lagi pusing ya kita ayo kita kumpul kita sharing kita ada keluh kesah apa sih di hari ini gitu sih dari teman-teman Duta Febi 2024 itu sudah seperti rumah. Sangat justice banget ya Iya Kak. Josis rumah. Oke, untuk kakaknya kan sudah berorganisasi itu lama banget ya, mulai Mm-mm. dari SMP itu kan sudah ada sekitar 6 tahun lebih nih. Terus aku mau tahu Ya perubahan apa yang kakak dapat setelah ikut dan juga menyelam di dalam organisasi yang banyak itu kak? oke untuk perubahan sendiri kamu percaya nggak kalau aku bilang bahwasanya aku seorang introvert. Gimana ya? Percaya sih, Percaya. percaya, Nah percaya. dari awal aku jadi seorang introvert, akhirnya aku berubah menjadi seorang yang berani berbicara seperti ini. Itu merupakan salah satu perubahan yang ada di diriku sih Zar. Jika jika skill yang benar-benar nampak di aku sendiri itu seperti itu. Jadi kak yang pertama aku menjadi pemalu, tapi akhirnya aku berani berbicara di depan umum. Itu salah satu skill yang berubah di. Berarti kakaknya dulu itu anak yang pendiam, Iya, kecil takutan pendiam. juga. Heeh, aku takut dalam segala hal. Beneran nih kak itu? Iya, aku takut dalam segala hal. Terus akhirnya sekarang bisa berubah menjadi yang sangat luar Mm-mm. biasa. Nah, setelah perubahan itu skill apa sih Kak yang kakaknya dapatkan setelah ikut di beberapa organisasi, ikut di beberapa Mm-mm. kegiatan itu? Nah, kalau untuk tambahan skill
Itu yang pertama, itu yang pasti public speaking ya. Oh, Kita bener banget. sebagai anak organisasi itu dituntut untuk mempunyai public speaking yang mumpuni. Meskipun nggak bagus, tapi yang penting itu kita bisa berbicara gitu. Nah, untuk yang lainnya itu kayak lebih ke apa ya? Lebih ke kepemimpinanku itu lebih baik gitu loh. Berarti skill kepemimpinan dan juga public Public speaking speaking ya? ya. Nah, itu ada juga di time management tadi. Jadi kayak time managementku itu benar-benar tertata. Jadi kayak kalau meleset satu ya semuanya akan meleset juga Oke. gitu. Berarti sekarang sudah hidupnya mulai Iya, tertata dari time alhamdulillah. management dan Heeh. juga kepemimpinan dan juga public Public speaking speaking sudah ya. tertata nih. Eh, Alhamdulillah. dari Kak Bayu sendiri ada nggak pesan buat para mahasiswa yang belum bisa mengatur waktu dengan tepat ini? Oke, mungkin untuk pesanku untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman Mafeb ya, yang pasti teman-teman jangan pernah takut untuk kalian gabung di sebuah organisasi. Karena mungkin kalian pikir di sebuah organisasi itu kalian nggak dapat apa-apa, tapi hasilnya itu kalian akan dapat. Soalnya kita nggak dapat ilmu yang ada di perkuliahan, tapi kita dapat ilmu di sebuah organisasi. Nah, jangan pikir di organisasi itu kita cuma rapat, program kerja, maupun kita dan lainnya. Tapi di sebuah organisasi itu kita juga belajar yang namanya mengatur waktu, Iya, bener belajar banget. namanya keberanian, belajar belajar banyak sih menurutku di sebuah organisasinya. Jadi buat teman-teman semua, jika ingin apa ya, ingin Melakukan mengatur waktu, perubahan ya? iya, jadi Kak, ayo teman-teman beranikan diri untuk gabung di sebuah organisasi. Gitu sih. Jangan jangan sampai terlambat teman-teman. Soalnya apa ya? Soalnya jika terlambat itu teman-teman pasti akan menyesal. Kenapa aku dulu nggak ikut ini? Kenapa aku dulu nggak ikut itu? Iya Gitu. sih, aku dulu juga pernah seperti itu juga. Mm-mm. Nah, kan sekarang waktu kuliah itu kan menurutku waktu terakhir nih untuk Betul. ikut di kegiatan-kegiatan yang ada di sebuah instansi. Mm-mm. Jadi menurutku aku waktu di kuliah itu waktu yang paling tepat ya Kak ya. Betul. Untuk setidaknya kalau kita belum bisa memulai dari awal, kita memulainya di waktu kita Kuliah, berkuliah. Nah, oke betul. teman-teman, itu tadi pesan dari Kak Bayu. Terima kasih buat pesannya. Oke, Semoga sama-sama. bermanfaat bagi aku dan teman-teman Amin, amin, semua. amin. Dan untuk teman-teman itu tadi pesan dari Kak Bayu buat kalian yang masih kurang bisa dalam memanajemen waktu. Terima kasih buat Kak Bayu yang sudah Oke, meluangkan waktunya berbagi sama-sama. ilmu Terima dengan kasih kita juga. semua. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua, menjadi motivasi bagi Oke, kita semua. amin. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari Kopi Jaya Rasa dan juga Febi Media, UIN 1 Tulungagung, serta teman-teman semua paguyuban Duta Febi tahun 2025. See you next video. Bye-bye.